Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan anugerah untuk dapat mengikuti acara ngaji Nusantara yang membahas atau ngaji kitab Ta'lim Muta'alim, kitab tentang bagaimana cara belajar dan mencari ilmu, karena siapa Syekh ini saat ini sebenarnya sarahnya dari Al-Imam Alim Alamah Al-Hubr Al-Hibril Bihar Fuqaha. Karena memang sebelumnya ngajinya dengan Mas Sakti ini menggantikan atau badal, saya sebagai badalnya Mas Sakti ingin sedikit menjelaskan terkait apa yang kemarin Mas Sakti ngaji pertemuan kemarin. Oleh karena itu sebelum kita ngaji kitab ta'lim, kita kirim Fatihah kepada musannif atau pengarang kitab Ta'lim Muta'alim agar pembelajaran atau ngaji Ta'lim Muta'alim pada sore hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa khususan la musannif Ta'lim Muta'alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi'firli wa liwalidayya. Amin. Ya, setelah ini jadi nanti di sini kita ngajinya itu nanti kalau saya ada yang kurang tepat dalam mengartikan ataupun dalam menjelaskan terkait pasal tersebut, nanti bisa dikoreksi. Nanti kita di sini belajar bersama-sama karena di sini saya juga sudah kali tidak membuka kitab-kitab saya. Jadi saya juga agak lupa karena memaknai bagaimana mensarahi kitab-kitab itu, terus arti-artinya itu juga saya agak lupa. Karena memang sudah semenjak saya ngaji kitab kuning. Jadi kemarin itu meneruskan dari penjelasan masa itu. Bentar, saya bukakan dulu. Kemarin sampai ini. Wahakada yanbawi ayyushawira fi kulli amrin fa inna waha ta'ala amara Rasulullah. Saya share dulu ya, sebentar. Benar. Sudah kelihatan sahabat-sahabati? Baru layar meet-nya.
Ini kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha yambawi ayu syawira fi kulli amrin fa innahu ta'ala amara Rasulullah sallallahu wasallam bil musyawarati fil umuri walam yakun ahadun aftona minhu wa ma'adika bil syawirati wa kana yusyawira ashab bahu fi jami'il umuri hatta habai. Qala Ali karamallahu wajhah mahalaka amra'u an musyawarati ila annasu rajulun tamun wa nisfun rajulun wala syai'un farrajulun min walahu ra'yu saibun aqla'u wa nisfu rajulun malahu ro'ayu saibul la. Nah, baca ini aja. Nah ini kila rajuli wala syai'un Belum farrajulu kelihatan. malahu ra'yu saibu. Oh, belum kelihatan sebentar. Sudah kelihatan ya? Kitabnya belum kelihatan ya, Mas? Belum dibuka. Belum. Sudah kelihatan? Belum. Masih tampilan depan cover kitab, Mas. Belum diklik 2 kali. Oh, benar. Benar. Yang ini kelihatan nggak? Gini, Mas, kelihatan. Sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Siap, siap. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya baca salah. Nah, kila rojulun wanisfu rojulin wala syai'a farrojulu malahu ra'yu so ibu
wa nisfu rajulin man lahu ra'yu sa'ibu walakin la yushawiru au yushawiru walakin la ra'yahu wala syai'aman yahu wala yushawiro. Qala Ja'farus Shadiqul Yusfanu Sauri rahimallahu syawi mereka ma'alladina yahsyawunallahu ta'ala. Terus selanjutnya a'lal umuri wa as'a biha fakanal musyawaratu fihi ahammu walau wa aujaba. Sampai sini dulu, tak jelaskan dulu ya. Kila dikatakan bahwa rajulanisfu wa rajuli syai'in. Dikatakan bahwa manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, farrajulu man la ra'yu sa'ibu wa yushawiru. Yang pertama adalah orang yang benar-benar sempurna. Terus yang kedua, wanisfu rajuli man sa'ibu. Terus orang yang setengah sempurna dan walakin la yushawiru walakin la ra'ya lahu. Dan yang ketiga itu adalah orang yang tidak sempurna sama sekali. Nah, dijelaskan di sini orang yang benar-benar sempurna adalah orang yang pendapat-pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Jadi ketika ada orang dia menyampaikan pendapat itu benar memang karena tingkat keilmuannya itu sudah mumpuni dan mau bermusyawarah, itu mau menerima masukan, mau menerima tambahan-tambahan terkait dengan mungkin barangkali ilmunya itu masih ada yang itu mau musyawarah, mau rembukan, itu yang dinamakan orang yang sempurna. Lalu ada yang kedua adalah orang yang dia itu setengah sempurna. Dikatakan adalah orang yang pendapatnya itu benar, tapi tidak mau bermusyawarah. Jadi orang itu memiliki ilmu, pendapatnya selalu benar, namun dia tidak tidak mau rembukan. Jadi kadang dia tidak pengen membagikan ilmunya, lalu ada yang ketika diajak berdiskusi dia tidak mau. Sama yang kedua, yang ketiga orang yang tidak sempurna sama sekali, yaitu di mana orang yang pendapatnya itu salah dan tidak mau musyawarah, ngeyel. Nah, itu biasanya kita temukan itu yang seperti itu yang ya itu tadi. Jadi dia jarang mengaji, jarang ngaji di pondok, jarang mondok, cuman pendapatnya itu juga kalau dia berfatwa itu salah, tapi ngeyel. Nah, itu ada 3 orang ya. Yang tadi adalah orang yang pertama adalah orang yang benar-benar sempurna, yang kedua adalah orang yang setengah sempurna, dan yang ketiga adalah orang yang tidak sempurna sama sekali. Nah, bagaimana kita menyikapi ketiga kategori orang-orang tersebut sebagai orang yang kita istilahnya ngalap berkah ilmunya. Nah, kita harus berpedoman pada tadi, yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar sempurna dan orang-orang yang setengah sempurna. Meskipun nanti yang setengah sempurna itu kita tidak bisa mengajaknya berdiskusi, namun kita bisa mendapatkan ilmunya. Yang paling utama adalah kita ngalap barokah ilmu orang yang pertama tadi, orang yang dimana dia itu pendapatnya selalu benar, ilmunya itu benar, apa yang dia pelajari itu benar dan musyawarah. Karena memang sejatinya seperti kita ini, apalagi mahasiswa senang sekali berdiskusi, senang sekali bermusyawarah terkait
adanya ilmu yang baru. Nah, menyikapinya kita itu juga harus mempunyai bekal ketika berdiskusi terkait ilmu-ilmu yang baru. Nanti kita juga harus mempunyai bekal untuk nantinya kita ketika berdiskusi itu tidak kosong lah, tidak kosong agar berdiskusi dan bermusyawarahnya itu tetap berjalan, tetap menghasilkan sesuatu hal-hal yang baru. Oleh karena itu harus ilmu yang akan kita diskusikan meskipun tidak banyak. Nah, menyikapi orang yang ketiga, kategori yang ketiga adalah yang pendapatnya salah dan tidak mau bermusyawarah, ya kita harus bijaksana, harus menjadi orang yang harus tadi mempunyai bekal ilmu untuk membenarkan orang yang ketiga tadi yang pendapatnya salah, dan harus bisa diajak, kita pintar bermusyawarah untuk mencerahkan orang yang salah tersebut, orang yang pendapatnya salah tersebut. Jadi pada konteks ini kita diharuskan ketika sebelum mengadakan musyawarah dan orang ini membekali ilmu kita, harus istilahnya memperoleh ilmu dulu lah sebelum kita mengajak diskusi. Ada 3 kategori tadi, orang yang sempurna, benar-benar sempurna, setengah sempurna, sama yang tidak sempurna sama sekali. Lalu watolabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha fakanal musyawaratu fihi ahammu wa aujaba. Mencari perbuatan yang luhur dan perkara yang sulit, maka bermusyawarah atau minta nasihat kepada orang yang alim dan keharusan. Jadi suatu keharusan ketika kita itu dalam mencari ilmu adalah hal yang sangat menjadi kewajiban kita itu meminta pendapat, meminta ilmu, pengetahuan dari kita, karena mencari ilmu adalah sesuatu perbuatan yang luhur dalam artian yang sangat sakral ya. Jadi karena nantinya ketika ilmu itu akan kita share, akan kita bagikan kembali ke orang, akan kita bagikan orang yang lain, nantinya akan di-share lagi ke orang yang lain. Jadi tingkat-tingkat ya. Kalau kita menyampaikannya itu salah, ya makanya takutnya nanti berimbas pada pembagian ilmu tadi yang dari kita itu menjadi salah dan akibat menjadi dosa yang bertingkat bagi kita yang tadi istilahnya mengajarkan ilmu tersebut. Oleh karena itu memang ilmu yang benar-benar memang butuh kesiapan agar nantinya kita itu ketika membagikan ilmunya itu juga benar. Dan di sini juga dikatakan adalah sesuatu yang perkara yang sulit. Ya tadi sulitnya itu ketika kita nantinya mengamalkannya atau tidak berikan kepada orang lain, yang mana ilmu itu tadi benar atau tidak kita menyampaikannya itu juga akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Lanjut, qala al-hakimu idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi dibaca kasrah karena fi ilal a'immati wam kus syahraini hatta ta'ammala wa tahtara ustadan innaka inal limi wa bada'ta bisyabaqi indahu rubbama la yu'jibuka
darsihu fatarukahu wa tadhaba ila akhara fala yubaraka laka fitani fata'ammala fi syahraini fi yaril ustad fasyawiro hatta la tahtaju ila tarkihi wal a'radi anhu apa ini fatas buta anhu fatas buta indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan watan fi'a bi'ilka kasiron. Kola sedawuh al-hakimu sopo wong kang sing bijak, maksudnya itu ahli hikmat dari negeri Samarkan. Ini Samarkan, jadi asalnya dari Samarkan. Berkata bahwa jika kamu pergi mengaji ke negeri Bukhara, maka jangan tergesa-gesa memilih guru. Tapi menetaplah selama 2 bulan hingga kamu berpikir untuk memilih guru. Karena bila kamu langsung belajar kepada seorang alim, maka kadang-kadang cara mengajarnya menurutmu. Kemudian kamu tinggalkan dan pindah kepada orang yang alim yang lain. Maka belajarmu tidak akan diberkati. Oleh karena itu, selama 2 bulan itu kamu harus berpikir untuk memilih guru supaya kamu tidak meninggalkan seorang guru dan bersamanya hingga selesai. Dengan demikian hatta yakunu ta'allumaka mubarokan. Dengan demikian berkah ilmumu dan ilmu. Nah, jadi di sini berkata orang yang bijak Ai Samarkandi dari Samarkan berkata bahwa ke negeri Bukhara, di suatu negeri sana di Bukhara saya tidak tahu ya di sebelah mana, maka jangan tergesa-gesa memilih guru. Jadi ketika teman-teman mengaji itu jangan tergesa-gesa memilih guru. Kadang kan kita kan ada yang mondok itu tidak cocok karena memang gaya ngaji atau mungkin penyampaiannya mungkin tidak sefrekuensi dengan kita. Nah, maka jangan tergesa-gesa memilih guru, tapi menetaplah selama 2 bulan hingga kamu pilih guru, karena bila kamu langsung belajar kepada orang alim, maka kadang-kadang cara mengajarnya yang tidak enak menurutmu. Jadi di sini tuh dikisahkan 2 bulan ya, sekitar 2 bulan untuk kamu itu bisa menyesuaikan tempatmu ngaji tersebut, tempatmu mencari ilmu tersebut. Jadi 2 bulan, ya tentu lama ya, karena memang ya itu, kamu di sana itu disuruh di suatu tempat yang tadi, majelis taklim tadi itu, kamu disuruh untuk menyesuaikan, agar nantinya ilmumu itu cepat masuk, agar mudah masuk lah istilahnya. Gitu. Jadi menyesuaikan. Kemudian kamu tinggalkan dan pindah kepada orang alim. Takutnya ketika kamu sering berpindah-pindah tempat ngaji, kamu itu istilahnya jadinya kan sering meninggalkan seorang guru. Nah, takutnya ilmumu itu tidak berkah. Jadi memang kita ketika mondok, ketika belajar di kampus, kuliah, lalu berada di majelis taklim, ngaji seperti ini, seperti ini, memang dibutuhkan kesabaran, apa yang kemarin Mas Sakti sebelumnya bahwasanya memang kita itu ngaji harus menghatamkan kitabnya, jangan gonta-ganti kitab, belum hatam udah ganti, belum hatam udah ganti.
Terus sama kayak ini juga, karena memang karena kalau saya ini kan istilahnya badal ya, sudah ada apa ya istilahnya dawuh dari Mas Sakti untuk ganti, meskipun ya mohon maaf karena memang masih kurang dalam mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim, belum ada kesiapan yang banyak, ya tidak masalah. Nah di sini kita disarankan untuk jangan terlalu tergesa-gesa memilih ilmu, jangan terlalu tergesa-gesa dalam apa istilahnya mengganti kitab, ngaji kitab yang lain gitu. Diusahakan menghatamkan, lalu menyesuaikan ngajinya guru tersebut seperti apa. Kita memang harus sabar karena mencari ilmu itu memang seperti itu. Karena apa? Sebenarnya yang lebih penting dari kita paham dalam mencari ilmu itu bukan pahamnya kita, lebih ke berkahnya kita ngaji seperti itu. Jadi bukan semata-mata kita mondok, dia ada pernah ada suatu cerita itu temanku itu mondok, dia pintar sekali, alim lah istilahnya alim. Tapi pada suatu ketika itu dia itu kayak menyepelekan gurunya. Jadi istilahnya sok pinter lah. Jadi pengen aku sepaham iki serak ngaji. Jadi dia istilahnya memunculkan ngaji. Nah itu yang diharapkan oleh guru-guru yang apa ya, yang ngajari dia. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh gurunya, melainkan yang diharapkan adalah itu yang berkah, harus menghormati guru. Meskipun kita sealim apapun kita ketika mondok, ketika nanti diajari oleh guru kita itu istilahnya masih cetek lah, mungkin masih wah ilmunya masih rendah lah menurutku, aku masih segini, itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah menghormati guru, jangan tergesa-gesa juga dalam memilih guru. Kita harus memang istiqomah dalam memilih guru. Dalam lain juga kita harus istiqomah dalam ngaji, harus mengatamkan kitab dulu, baru pindah kitab lagi, jangan gonta-ganti kitab. Karena memang apa yang kita cari adalah berkahnya ilmu. Mubarokan watan fisiron, dan manfaatnya ilmu yang banyak, yang sangat banyak sekali, seperti itu. Manfaatnya ilmu yang sangat banyak sekali. Wa'lam anna sabra wasabata aslun kabirun fi jami'il umuri dalam satu tuan ya, maka harokati kasroh jami'il umuri mengikuti mudhofnya jami'in, umuri mudhof ilah, walakin ayun kila syi'run likullin ila syawil ula harokatun walakin azizun firrijalin sabatun. Jadi ada satu syair itu kalau sekarang itu kalau syair itu kalau bahasa Indonesianya nyanyi apa ya, senandung, nyanyian, apa ya, yaitu lirik ya, apa ya, syair itu lagu ya. Nah ketahuilah bahwa kesabaran dan ketabahan atau ketekunan adalah pokok dari segala urusan. Tapi jarang sekali orang yang punya sifat-sifat tersebut. Sebagaimana kata sebuah syair yang artinya setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan atau martabat yang mulia. Nah, tabah, tekun, dan ulet. Nah, dalam konteks kali ini pembahasannya kita itu harus sifat yabar dan tabah atau tekun juga dalam hal mencari ilmu, dalam konteks ini dalam hal mencari ilmu, dalam hal mencari guru, dalam hal terkait mencari ilmu dan mencari guru. Terus, karena memang apa ya, setiap orang itu pasti mempunyai hasrat, karena hasrat untuk membuka martabat yang mulia. Namun jarang sekali orang yang mempunyai sifat sabar, tabah, tekun, dan ulet. Jadi banyak ya sekali kita banyak contoh lah orang-orang yang kedudukan, menginginkan satu posisi, cuman dengan menggunakan apa ya,
menggunakan cara-cara yang salah, tidak tekun, tidak ulet seperti itu. Selanjutnya kila as-saja'atu sabru tin fayan bawi bil ilmi ayyasbuta wa yasbira ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatarokahu abtaru wa ala fanni hatta la yastawila bi fanni akhara qabla ayyut kinal aula wa ala baladin hatta la yataka baladin akhara min wairi daruratin fa inna dalika kullahu yufarriqul umura wa yushwilul qalb wa yudayyi'ul awqata wa yu'dil muallima. Kila dengan keake as-saja'atu as-saja'atu sabru saati, bahwasanya bahwa keberanian adalah kesabaran. As-saja'atu itu artinya keberanian ya. As-saja'atu bahwasanya bahwa keberanian adalah kesabaran. As-saja'atu sabru sa'i fayam adalah kesabaran menghadapi kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, seseorang santri harus berani bertahan dan bersabar dalam mengaji kepada seorang guru dan dalam membaca sebuah kitab. Tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai. Tidak pindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Padahal ilmu yang dipelajari belum ia kuasai, juga tidak pindah dari satu daerah ke daerah lain. Supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Wa yu'adil mu'allima. Jadi hanya bahwa keberanian adalah kesabaran menghadapi kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, jadi seorang santri itu harus berani bertahan, berani bersabar dalam mencari ilmu, dalam tolabul ilmi, dalam mentolabul ustadi, dalam mencari guru, dan dalam aqraul kitab, dan dalam karena apa? Memang hakikatnya kita itu di sini tidak boleh apa ya istilahnya tergesa-gesa dalam mencari ilmu. Kita harus fokus mencari satu, misalnya ilmu nahwu kita harus khatamkan dulu, baru lanjut ke ilmu shorof gitu. Atau mungkin bisa keduanya ilmu nahwu dan ilmu shorof kita bersama dan kita menghatamkan. Karena apa? Banyak sekali ilmu satu dengan ilmu yang lainnya itu saling keterkaitan. Seperti itu. Seperti saja nahwu dan ilmu syarab itu adalah satu kesatuan ilmu dalam bagaimana cara kita membaca kitab, bagaimana kita apa ya mempelajari sebuah kalimat, sebuah kata per kata. Ilmu nahwu dan ilmu syarab itu adalah sebuah ilmu yang dimana itu digunakan untuk mempelajari tadi, mempelajari kitab, bagaimana cara mengetahui kalimat seperti itu. Nah, itu kita harus mengatakannya, baru kita masuk ke kitab-kitab yang lainnya, kitab yang kayak dengan ketika kita membaca kitab itu bisa, misalkan kayak ini kitab Ta'lim Muta'alim, seperti itu. Lalu kita ada kitab Bajuri, kitab Tahfatsut Tholab dan sebagainya yang membahas tentang syariat, ilmu fikih, lalu syariat akidah seperti itu. Karena memang yaitu tadi kita harus mempunyai sifat yang sabar, kesulitan dan penderitaan. Memang godaannya santri ya itu tadi. Lalu kita juga harus bersabar dalam mengaji pada sampai apa ya, dengan misalnya dengan ustadz ini, dengan kiai ini bosan pindah dengan kiai ini. Kalau dalam artian memang apa ya istilahnya belum hatam ya jangan pindah gitu. Lalu tadi ini juga kita harus istiqomah dalam mengaji kitab Ta'lim Muta'alim kalau memang kita hatamkan terlebih dahulu. Itu apa yang kemarin dijelaskan sama Mas Sakti ya, itu juga seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan
kan ya itu. Terus ini dari satu ilmu ke ilmu yang lain, ada ilmu yang dipelajari. Jika soalnya itu sudah pindah-pindah, terus tidak pindah dari satu daerah ke daerah lain. Itu. Karena memang ya itu suatunya buang sia-sia. Karena kan ketika nanti kita sudah hatam itu kan kita bisa mempelajari kitab yang lainnya kan, jadinya kita itu tidak membuang waktu sia-sia, apa ya, membuang waktu secara percuma. Terus wayam bawi ayas biro amma turidu nafsuhu wa hawa uqalaru innal hawa lahuwal hawa nubi bi ainihi wa syari'u kulli hawa syari'u hawani. Lan sayokjo ayas biro sopo wong kang sing sabar. Seorang santri tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsunya kata syair. Sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti ia terkalahkan oleh memang di sini dijelaskan bahwasanya seorang santri itu tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsunya, harus mempunyai apa ya, kesabaran. Karena sungguh hawa nafsu rendah nilainya. Barang siapa yang terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti dia itu dikalahkan oleh kehinaannya. Ya, kehinaannya. Jadi itu. Uh, lalu, um, wayasbiro alal mihani wal baliyati kila khuzainun ala konatiril mihani wa unsyidtu wakila innahu li ali ibni abi talib karamallahu wajhah ala ilmi illa bisitatin saun saud saun bikaan majmu'iha bibayani kain wahid wastibarin wa bulwatin wa irsyadin ustadin wa tuli zamani. Ini tuh biasanya sering apa ya, sering dijelaskan ya oleh apa ya, penceramah-penceramah ataupun mungkin guru-guru tentang apa ya, cobaan menghadapi cobaan sebab menurut gudangnya ilmu. Nah, jadi gudangnya ilmu, siapa gudangnya ilmu? Yaitu dengan cobaan dan ujian. Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara, yaitu cerdas, ini ilmi illa bisitatin saun bika an majmu'iha, cerdas, semangat, bersabar, memiliki petunjuk atau bimbingan guru dan waktu yang lama. Jadi dijelaskan oleh Ali bin ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal ini tadi, cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk atau bimbingan guru yang kamu cerdas, cuman kamu tidak semangat, yo tadi misalnya menyepelekan, ya sama, kamu tidak akan apa ya istilahnya peroleh ilmu, karena memang itu adalah ujian dan cobaannya. Lalu ada juga bersabar, lalu memiliki bekal, itu dimiliki ilmu, petunjuk dan bimbingan guru. Jadi penting sekali bimbingan guru. Kita harus mempunyai guru ngaji yang mana sebagai tadi petunjuk atau pembimbing dalam kita mengaji, dan waktu yang lama. Waktu li zamani, waktu zamani. Jadi kalau dulu saya maknani itu masih ingat waktu li zamani itu suwene mongso. Jadi memang harus dalam mencari ilmu itu harus punya kesabaran ya. Tadi mencari ilmu, sabar, semangat,
cerdas, lalu ada mempunyai petunjuk atau bimbing, yaitu seorang. Mungkin itu ngaji pada sore hari ini, harapannya ngaji sore. Saya menjelaskannya itu ya memang sedikit mencerat istilahnya ya, tidak urut ya, tidak urut. Jadi saya baca terjemah karena memang tanpa harokatnya itu takutnya saya salah mengharokati, jadinya malah nanti salah kaprah. Karena ya itu tadi, paling saya yang ketahui tentang nahwu shorof pada saya sekarang ini paling ya kayak huruf jar, tentang mudof ilah kayak gitu. Lebihnya saya tidak lupanya karena memang jarang mengaji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan tadi. Sekali ya tentang bagaimana menjadi santri harus sabar dalam thalabul ilmi, dalam memilih guru juga kita harus sabar, butuh 2 bulan ya katanya untuk kita memilih guru agar kita sefrekuensi dan dapat menerima ilmu yang kita pelajari tadi. Lalu apalagi banyak sekali yang kita pelajari pada sore hari ini, dan semoga yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan, diamalkan oleh teman-teman. Untuk itu mohon maaf dari saya, barangkali ada yang penjelasan saya yang kurang tepat ataupun masih salah, mohon diluruskan, mohon dibantu. Itu saya akhiri ngaji ta'lim muta'alim ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Alif atas materinya. Untuk sesi tanya jawab pada pertemuan kali ini ditiadakan dulu karena beliau ada urusan lain. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan pada ngaji Nusantara kali ini. Yang pertama, manusia itu ada 3 macam. 1, orang yang benar-benar sempurna, yaitu orang yang pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Yang kedua, orang yang setengah sempurna, yaitu orang yang pendapatnya benar tapi tidak mau bermusyawarah, atau sebaliknya. Yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali, yaitu orang yang pendapatnya salah dan tidak mau bermusyawarah. Yang kedua, kita sebagai penuntut ilmu harus memiliki ketekunan dan kesabaran. Jangan tergesa-gesa saat memilih guru. Menetaplah selama 2 bulan untuk menyesuaikan dengan guru agar yakin dengan guru tersebut. Yang terakhir, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 bekal, yaitu cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk dan bimbingan guru, dan waktu yang lama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif.